Salam sukses, salam sehat selalu dari Raja Wali Elektronik. Untuk hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial tentang kulkas satu pintu merek Panasonic, dimana kondisinya kompresor atau mesinnya hidup, bergetar, semua aliran listrik hidup, tetapi tidak dingin, tidak ada sedikit pun dinginnya. Untuk itu mari kita akan mencari penyebab kenapa kulkas ini hanya hidup tetapi tidak ada rasa dingin sedikit pun. Oke. Nah, untuk mendukung konten atau channel ini, saya mohon bantuan dari teman-teman semua dimanapun berada untuk melakukan subscribe, like, and share, dan dapat menekan tombol lonceng supaya setiap konten yang saya sajikan yang selama ini berbentuk tutorial elektronik untuk alat-alat rumah tangga dapat teman-teman saksikan, dan semoga hal ini membuat saya lebih semangat untuk berkreasi, untuk berbagi bagi teman-teman dan dimanapun berada. Dan terima kasih untuk yang telah melakukan subscribe, like, share, and comment, dan membunyikan lonceng. Salam sukses selalu dan sehat selalu dimanapun berada. Oke, mari kita mulai dengan melihat kondisi di belakang. Karena kompresor atau mesin dari kulkas yang namanya kompresor, karena dia sifatnya mengkompresi, menekan freon, atau disebut freon itu adalah obat dari kulkas. Nah, ini adalah bentuk kompresor. Jadi inilah jantungnya kulkas. Kompresor ini fungsinya melakukan tekanan terhadap freon, obat, bisa juga disebut obat, freon, gas, berbentuk gas dia, untuk melakukan sirkulasi ke dalam kulkas sehingga terjadilah proses pendinginan. Oke. Nah, di dalam kompresor ini ada 3 pipa, umumnya ya, 3 pipa. Pipa pertama ini dia. Ini tidak kemana-mana dan ini tertutup. Ini disebut dengan pipa isi, karena disinilah tempat kita mengisi oli, mengisi obat. Ini dia. Kemudian ada satu pipa. Ini adalah pipa tekan. Dia menekan, mengeluarkan tekanan, mengeluarkan udara, mengeluarkan gas. Ditekan naik ke atas. Ini disebut pipa tekan. Kalau ditekan terus, ya dia harus balik. Oh, tapi sorry, maaf ya, sebelum sampai ke sana. Ini tekan ini akan melewati pipa-pipa yang ada di sini. Pipa-pipa ini bentuknya seperti ini. Ini udah dipasang di luar. Kalau yang bawaannya ini ya di dalam. Bentuknya seperti hitam ini. Ini kebetulan yang sebelahnya ini merek SAP, udah diganti kondensornya. Nah, sebelum diganti dia di dalam ini. Kalau dia bocor, kita ganti yang ini. Nah, bentuk itu setelah dilewati kondensor, dia akan menuju kepada filter. Inilah berbentuk tabung. Ini filter. Ujung daripada tekanan itu akan menuju ke filter. Filter ini di dalamnya ada silika atau apa yang berbentuk butiran-butiran, dan ada saringannya, namanya filter, saringan. Kemudian saringan itu akan menuju ke pipa yang kecil. Nah, ini udah saya potong. Nah, ini namanya kapiler, pipa kapiler. Halus sekali, dia 0,26 mili, kurang dari 1 mili. Nah, perhatikan dulu. Halus, mungkin seperti
sebesar jarum pentol. Nah, tekanan ini akan naik. Begitu ditekan ini dia akan naik menuju ke atas, dan dia menuju ke tempat pembekuan. Dari pipa tekan ini, tadi saya ulangi lagi, dari pipa tekan ini, ya kan, pipa pompa lah, pompa ke atas atau tekan, dia menuju ke atas, kemudian dia akan putar-putar. Nah, berputar seperti ini. Inilah contohnya kalau sudah dipasang yang bentuk di luar ini. Nah, setelah dia putar-putar, dia akan menuju ke filter saringan. Dari saringan dia menuju ke ini. Ini udah saya potong ya tadi. Nah, berbentuk kapiler, pipa kapiler yang saya katakan tadi yang lubangnya halus ini. Nah, pipa tekan kecil ini dia akan menuju ke tempat pembekuan. Oke, tempat pembekuan. Di mana sih tempat pembekuan? Ya, di plat ini. Ini disebut pipa pembekuan. Pipa pembekuan ini dia berbentuk lengkungan gini, tempat di mana es batu akan dibuat. Nah, dan di dalam ini lihat ada ulir. Di dalam ini adanya gas, makanya dilarang untuk mencongkel. Congkelanlah yang membuat ini bocor, biar umumnya. Karena ibu rumah tangga atau adik-adik yang tidak tahu bahwasannya di sini mengandung gas, dicongkel terpahat, maka gas itu akan keluar. Nah, itu akan merusak sehingga gas freon gas ini terbang, habis, maka tidak bisa dingin. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di sini saya lihat bukan faktor dicongkel, karena kalau dicongkel baunya itu terasa. Dia bau minyak, bau oli, sangat menyengat. Tapi ini nggak ada baunya. Berarti ada faktor lain lagi, nanti kita akan menelusurinya, mencari faktor penyebabnya. Jadi kembali ke tadi. Jadi pipa kecil itu dia menuju ke sini. Disinilah terjadi pendinginan. Nah, setelah ditekan menuju ke tadi, ke lempengan putih tadi, ya dia harus kembali. Kalau nggak kembali ya meledak. Nah, kembali. Karena begitu dia balik. Nah, itu namanya pipa balik. Nah, ini pipa baliknya. Tadi ini pipa tekan. Kemudian ini pipa balik. Karena dia harus balik. Nah, begitulah seterusnya. Masuk ke dalam lagi sini, dipompa, masuk ke dalam lagi, jadi pipa balik, freon obat itu masuk sini, kemudian dia akan ke sini balik, dan seterusnya. Terjadilah proses. Itulah proses pendinginan. Oke. Jadi siklus daripada kulkas itu sama semua, mau satu pintu, apakah itu satu pintu atau dua pintu. Jadi harap teman-teman menyimak dengan mengetahui konsep atau siklus daripada kulkas. Teman-teman semua sudah gampang untuk mempelajarinya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan proses menentukan penyebab kenapa tidak dingin. Pertama, kita harus memutuskan, memotong pipa isi, potong, pipa pompa, potong atau dibuka, pipa balik, semua kita buka. Setelah buka ya kita mengisi dengan angin dan lihat apakah ada kebocoran. Baik, mari kita lanjut. Oke, setelah dipotong, kemudian pipa tekan kita pasang filter. Ini kita pasang filter. Untuk mempersingkat tutorial, saya langsung cutting, saya ganti biar bisa di ini. Ini untuk pipa balik saya kasih juga pentil. Kemudian untuk ke filter tadi saya juga kasih pentil. Kemudian ujung dari kapiler ini
saya las, saya tutup mati di ujungnya ini. Nah, setelah saya tutup mati, baru kita melakukan proses pengujian kebocoran. Apabila pipa tekan ini saya isi angin, maka angin itu akan mengalir menuju ke tempatnya filter. Nah, ini adalah tempat filter tadi. Sekali lagi saya ulangi supaya lebih jelas. Apabila pipa tekan tadi, saya isi angin, maka angin ini akan masuk ke sini dan melewati kondensor, lewati kondensor. Setelah lewat kondensor, dia akan turun menuju ke tempat filter. Inilah tempat filternya. Nah, tempat filternya saya ganti dengan filter. Kemudian kok filter tutup ventil. Nah, ventil ini nanti saya tutup. Ini saya tutup mati. Jadi dari pipa tekan ini dia akan turun menuju ke sini. Yang sebelumnya adalah filter. Jadi kalau saya tutup mati, saya isi angin ke sini. Kalau tidak bocor berarti tekanannya tetap. Nah, kemudian langkah yang kedua, dari kapiler ini yang saya tutup mati, ini kan menuju ke evaporator, menuju ke dalam evaporator, dan dia akan kembali ke pipa balik. Saya kasih pentil, dan apabila saya isi angin sini, dia akan menuju ke sini. Nah, apabila tekanan angin tidak turun, berarti tidak bocor. Jadi ada dua bagian yang kita uji tentang kebocoran. Yang ini yang sering lalai dilakukan oleh teknisi. Jadi kita akan menguji tingkat kebocoran dari dua bagian. Satu adalah bagian kondensor, yaitu di dalam dinding ini kondensor. Satu lagi kebocoran yang ada di tempat pembekuan atau freezer. Oke ya. Mari kita coba menguji apakah terjadi kebocoran atau tidak. Yang kita butuhkan ada dua alat. Satu adalah manifold, ini manifold, namanya manifold. Jadi kita menggunakan yang biru. Ini selangnya, ini merah. Ini selang isi. Jadi ini ada jarumnya. Nah, itu manifold. Jadi alatnya satu manifold. Satu lagi kita menggunakan kompresor. Nah, ini kompresor. Kompresor ini sudah dirakit ya. Di sini adalah pipa tekan, pipa isi, pipa balik. Pipa tekan menjadi pemompa keluar. Ini isap. Jadi yang ini kita gunakan untuk mengisi angin, dan ini nanti untuk vakum kita gunakan ini. Nah, kemudian manifold ini yang tengah. Yang tengah kita isikan ke tempat yang mau kita isi angin. Ya, lubang isinya kita kasih. Kemudian yang ini kita uji dulu, yang ini freezer. Kita isi, kita taruh sini. Kita kunci. Oke. Kita tutup yang kamera, kita buka yang sebelah biru. Perhatikan jarumnya ya. Ini saya hidupkan. Naik jarum. Nah, jarum kita uji sampai di level 100 saja. Kunci di 100. Kita perhatikan. Jarum tetap di 100. Kita tunggu sejenak. Kita perhatikan kalau dalam 1-2 menit dia tidak ada bergeser, satu garis saja dia tidak bergeser. Hal ini menunjukkan bahwasannya untuk yang ini tadi, ini ada satu rangkaian.
pipa ini menuju ke adalah titik balik daripada tempat pembekuan atau evaporator. Ini adalah capillary. Jadi dua ini adalah satu tempat. Ini adalah ujung dari pipa freezer evaporator. Nah, perhatikan tadi ini masih 100. Kalau nanti kita tunggu beberapa menit, kalau ini tidak turun, tidak bergeser, hal ini menunjukkan angin yang kita pompakan ke evaporator atau ke plat evaporator atau plat pembekuan freezer, anginnya tidak berkurang, berarti tidak ada kebocoran di freon di sana. Jadi gas freon tidak bocor, masih tetap di 100. Oke, ya kita lihat dulu. Makin dekat masih tetap 100. Kalau dia bocor aja langsung turun, nggak nunggu lama. Baik, oke. Kita buang anginnya, kita buka, kita buang angin. Nah, perhatikan kalau saya buang angin turun, lihat. Ini saya buka. Oke. Jadi kesimpulan pertama, ruang freezer evaporator tidak bocor. Langkah kedua adalah menguji kebocoran di kondensor, yaitu yang di sini, di dalam sini. Yang bentuk di dalamnya ini, kalau dikorek, kalau ini dikoyak, bentuknya seperti ini. Jadi ini kita uji, yaitu dari pipa tekan. Pipa tekan ini naik, dia putar, menuju ke sini. Yang sebelumnya adalah filter. Ini udah saya tutup mati, saya kasih pentil, saya tutup mati. Sekarang kita nguji. Jadi ininya kita pasang ke sini. Nah, ini buka. Kita buka, kita isi anginnya. Kita buka ya, ini kita kosongkan anginnya dulu biar tahu, biar nampak. Biar semua nampak. Oke, dari nol ya. Dari nol, kita buka, ini kita tutup. Kita hidupkan tempat alat mengisinya. Alat mengisinya kita hidupkan. Tutup. Perhatikan. Untuk ini, kalau tadi maksimum 100, ini kita bisa sampai 180. Karena ini bisa juga sampai 200-an. Oke. Kita matikan. Sampai di posisi ini kita tengok. Turun nggak dia? Sama di start ini. Apakah dia turun? Umumnya kalau bocor, evaporator tidak bocor, berarti kemungkinan besar kondensor bocor. Ya, kita setel di posisi garis saja lah, karena itu saya setel turun dulu ya. Kita buat pas dulu, biar kita tengok apakah dia bocor tidak. Ini perhatikan ya, posisi saya setel di 180. Oke, 180 PSI. Dan kita, karena dia bocor ini bocor halus, mungkin kita harus tunggu sampai 15 menit atau 20 menit atau setengah jam. Setelah itu kita tengok bergeser enggak. Oke, kita tunggu sejenak. Akhirnya setelah ditunggu hampir 20 menit atau 15 menit, menunjukkan memang ada penurunan jarum. Tadi posisinya kan di 180. Di sini ada turun satu garis. Perhatikan dulu. Ada turun satu garis. Jadi sudah dapat dipastikan
terjadi kebocoran di saluran, tekan. Nah ini dia tekannya itu, inilah kondennya. Jadi putaran konden ini telah bocor halus, dia halus sekali. Jadi apabila kondensor ini tidak diganti dan kita paksa ngisi freon atau obat dari kulkas ini, dia akan dingin, beku, tetapi hanya sesaat, bisa 2 minggu, bisa sebulan, karena kebocorannya ini kecil, halus. Jadi dia bocornya halus, sehingga efek dari bocor ini terasa di saat freonnya sudah menipis. Dia mulainya dengan tidak beku separuh dulu, beku separuh, tidak beku maksimal, kemudian bekunya tinggal setengah, seperempat beku, hanya dingin doang dan tidak bisa beku, dan lama-lama setelah habis tidak beku sama sekali. Jadi itulah gejala dari bocor halus. Dia tidak langsung bocor. Kalau langsung bocor, langsung tidak dingin sama sekali. Tidak, pelan-pelan mengurangi kapasitas pembekuan. Demikian, oke. Kita akan mencoba menyajikan proses penggantian kondensor. Untuk kondensor satu, ini dia kondensornya. Kondensor untuk satu pintu saya sering umumnya menggunakan yang 10U. Apa itu yang 10U? Nah, kita hitung dari sini. 1 dibentuknya U. Jadi di market atau di pasar, di toko kita hanya bilang U-nya berapa U. Ini 1U, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang 10U. Nah, ini 10U. Kita akan pasang di sini. Oke. Baik, bagaimana proses pemasangan ini? Akan saya sajikan juga.